Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini santai saja ya Mas ya. Santai saja Mas. Kita malam ini ingin mencari Mbah Saprana karena berkaitan tentang isyarah dan juga informasi yang telah saya dan Mas Wawan dapatkan di hutan belaka Suta, sedulur. Jadi rahasia kenapa Mas Putra masih bisa bertahan di alam wana asmaya itu dikarenakan kita tim Marani Misteri, khususnya saya dan Mas Putra sebelum Mas Wawan bergabung, sudah mendapatkan 3 dari 5 kunci pancamukti. Dan alhamdulillah karena kunci tersebut membawa hal baik kepada kami, khususnya Mas Putra di alam wana asmaya, sedulur. Kami jujur sedikit tenang. Bukan kami percaya atas omongan iblis, akan tetapi kami menyaksikan langsung betapa dahsyatnya kekuatan dari salah satu kunci pancamukti itu. Karena satu saja kunci dari pancamukti mampu menekan kekuatan dari iblis yang sejatinya dia sudah banyak menumbalkan orang. Akan tetapi karena dia memaksa melihat salah satu kunci pancamukti, khususnya Kujang Atmajaya, dia langsung tertunduk dan tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya karena itu kami berhasil mendapatkan informasi bahwasanya itu juga berpengaruh kepada Putra yang sedang berada di dalam wana asmaya, sedulur. Dan saat ini kita, saya dan Mas Wawan tentunya, mencari keberadaan Mbah Saprana untuk menyampaikan informasi tersebut. Semoga saja nanti kita bisa bertemu dengan Mbah Saprana dan bisa menyampaikan informasi ini. Semoga saja kita belum terlambat ya Mas ya. Kalau gitu kita langsung saja Mas. Kita langsung saja ya, karena waktunya sudah malam. Kita langsung cari saja keberadaan dari Mbah Saprana. Baik sedulur, sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pencarian ini membuahkan hasil yang kami harapkan. Betul ya Mas ya? Betul. Oke. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedulur, kita mungkin akan beristirahat sejenak karena kita baru sampai dan langsung melakukan on kamera. Kita sambil duduk dulu Mas. Ya, kita cepat dahulu, kita istilahnya bernafas dahulu sebelum kita melakukan pencariannya, sedulur. Nanti kita lanjutkan kembali. Udah Mas? Udah, yuk Mas, kita lanjutkan aja Mas. Astagfirullahaladzim. Ya. Siapa ini Mas? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum ya masyarul jan. Assalamualaikum ya Banu Lukman.
Hai makhluk Allah, siapakah dirimu? Kenapa kau tiba-tiba memunculkan diri kepadaku? Jika memang ada yang ingin engkau sampaikan, masuklah ke salah satu raga dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kafayasat Allahu akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapakah dirimu? Kenapa engkau memunculkan diri dan mengagetkan kami? Apa benar kamu yang bernama Tio? Betul sekali. Saya Tio, dan raga yang engkau masuki adalah teman saya yang bernama Wawan. Kenapa kau bisa mengetahui namaku? Siapakah dirimu? Jadi benar apa yang ayah saya katakan. Kamu yang telah membunuh ayah saya. Begini, ayahmu. Siapa ayahmu? Pasti kamu mengetahui ayah saya. Siapa Ayah beliau? Bernama Baradewa, yang kalian bunuh dan rebut kujang. Begini, kau sudah salah mengartikan bahwa kami yang membunuh ayahmu. Salah bagaimana? Sudah jelas-jelas kamu dan temanmu itu yang sekarang sedang di alam wanasma yang telah membunuh ayah saya. Begini, sebelumnya siapa nama kau? Saya Barageni, anak dari Baradewa. Betul, jika memang kau adalah Barageni, saya akan menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi kepada ayahmu sehingga dia bisa terbunuh. Jangan kamu. Wih, santai bro. Kenapa kamu menyerang saya dengan mendadak seperti itu? Kita sedang berbincang. Saya akan membunuh kamu dan membalaskan dendam ayah saya. Begini, saya tahu jika dirimu dan ayahmu adalah iblis. Saya tidak menyalahkan atas dendam dari kematian ayahmu. Tetapi apakah tidak lebih baik kita bicarakan ini agar kau tidak salah paham? Buat apa? Saya berbicara baik-baik sama kamu. Baiklah, jika memang kau tidak bisa bicara dengan baik-baik, bismillahirrahmanirrahim. Kafaya isot Allahu akbar. Saya hanya ingin berbicara baik-baik denganmu dan ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahmu sehingga dia bisa terbunuh dan menyerahkan kujang Atmajaya itu kepada kami. Yaitu kalianlah berdua yang membunuh ayah saya. Kalian merebut paksa kujang itu dari genggaman ayah saya. Baiklah, jika memang dalam keadaan seperti ini kau tidak bisa diajak bicara secara baik-baik, maka maafkanlah saya wahai Barageni.
kafa ya Yusuf. Allahu Akbar. Dengan izin-Mu ya Allah, tundukkanlah makhluk ini. Dudukkanlah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Wahai makhluk, duduklah engkau. Kita harus bicarakan masalah ini dengan cara berbicara dengan baik. Saya tidak ingin terus-terusan kesalahpahaman ini. Apa yang kamu menjelaskan kepada saya? Begini, jika benar kau adalah Barageni, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Apa? Kau mengetahui tentang peperangan ayahmu dengan bangsa Lembah Peteng? Iya, saya tahu. Jika memang kau mengetahui hal tersebut dan kau bisa memastikan peperangan yang terjadi di antara ayahmu dengan bangsa Lembah Peteng, kau harusnya sudah mengetahui kenapa ayahmu bisa terbunuh. Saya dan Mas Putra waktu itu sedang melakukan eksplor dan memang kami sedang mencari Kujang Atmajaya yang saat itu berada di wilayah kerajaan Lembah Peteng. Perlu kau ketahui, wahai anak dari Baradewa, kami tidak pernah berniat membunuh siapapun untuk kepentingan kami berdua. Akan tetapi waktu itu ayahmu terdesak karena sudah terlalu banyak mengeluarkan kekuatan dan juga menerima serangan-serangan dari bangsa Lembah Peteng sehingga keadaan ayahmu waktu itu sudah benar-benar lemah. Dan memang betul ayahmu Baradewa sudah memegang Kujang Atmajaya. Betul. Ayah saya sudah mendapatkan kujang itu dengan susah payah. Dan ini yang perlu kau ketahui, wahai Barageni. Apa? Ayahmu itu memasrahkan kujang itu kepada kami karena kami sudah mendapatkan 2 dari kunci Pancamukti. Bagaimana mungkin ayah saya menyerahkan kujang itu kepada kalian berdua? Baiklah. Begini. Awalnya memang benar ayahmu tidak mau menyerahkan kujang itu kepada saya dan juga Mas Putra. Sehingga terjadi perselisihan yang lumayan sengit. Tetapi perlu kau ketahui, kami tidak menyerang ayahmu sama sekali. Kami hanya menunjukkan keris dan juga cambuk yang sudah kami dapatkan. Kedua pusaka tersebut adalah kunci untuk membuka dan mendapatkan pusaka Pancamukti. Lalu ayahmu Baradewa menitipkan dan menyerahkan kujang itu kepada kami karena dia yakin kami mampu dan sudah dipilih oleh Kujang Atmajaya itu sebagai pemiliknya. Perlu kau ketahui, wahai Barageni, jika memang ayahmu dan engkau yang sudah ditakdirkan memiliki Kujang Atmajaya itu, niscaya kujang itu sekarang sudah berada di tanganmu dan tidak akan mungkin kami memegang Kujang Atmajaya itu. Sekali lagi saya peringatkan kepadamu, wahai Barageni, kau sudah salah mengira jika kami yang membunuh ayahmu dan juga merebut Kujang Atmajaya dari genggaman tangan ayahmu. Lantas siapa yang membunuh ayah saya? Saya sudah katakan tadi, wahai
Barageni, yang membunuh ayahmu adalah bangsa Lembah Peteng. Mereka berusaha mendapatkan kujang Atmajaya yang sudah dipegang oleh ayahmu. Jika kau dendam kepada kami karena kami yang memegang kujang itu, kau sudah salah jalan, wahai Barageni. Ayahmu sudah mewariskan kujang itu kepada saya dan juga putra. Jadi selama ini saya dibohongin oleh salah satu prajurit dari kerajaan Lembah Peteng. Apakah kau mengetahui saya dan putra dari kerajaan Lembah Peteng? Ya, betul. Prajurit Lembah Peteng yang mengatakan bahwasan ayah saya meninggal karena dibunuh oleh kamu dan Mas Putra. Berarti memang benar kau sudah ditipu oleh salah satu dari iblis kerajaan Lembah Peteng. Wahai Barageni, sudahlah, ini ditakdirkan sudah sedemikian rupa. Maka terimalah takdirmu dan jangan kau teruskan dendammu kepada siapapun. Kematian ayahmu sebagai seorang kesatria sejati, kau tidak perlu membalaskan dendam apapun. Kau tidak perlu menyesali apapun yang sudah terjadi. Kembalilah kau ke alammu, ke alam bayangan yang tidak satupun manusia dapat menjangkaunya. Hanya oleh bangsamu alam itu dihuni. Kembalilah dengan damai. Saya tidak membunuh ayahmu. Baik, saya percaya dengan ucapanmu itu. Saya minta maaf karena telah menyerang kamu tadi dan memfitnah kamu yang telah membunuh ayah saya. Tidak apa-apa. Saya mohon sudahilah dendammu. Dan ingat, kembalilah tanpa dendam kepada siapapun, termasuk kepada kerajaan Lembah Peteng. Karena jika kau terus berlanjut, maka ini tidak akan ada habisnya. Kau mungkin akan dihasut oleh para antek-antek dari Lembah Peteng. Baik, saya akan kembali. Tapi tolong lepaskan kuncian. Saya tidak bisa bergerak. Baiklah, saya akan melepaskan kuncian dan mengeluarkanmu dari raga temanku. Kafaya Yusuf, Allahu Akbar. Mas Wan, hei. Ada apa, Mas? Begini Mas Wawan, saya tadi bertemu dengan Barageni. Siapa itu Barageni? Dia adalah iblis, putra dari Baradewa yang mewariskan kujang Atmajaya kepada saya dan Mas Putra. Apa tujuannya Barageni datang? Barageni menuntut dendam atas kematian ayahnya yang sebenarnya itu hanya kesalahpahaman. Dia dihasut oleh antek-antek dari kerajaan Lembah Peteng yang sesungguhnya kerajaan Lembah Peteng lah yang membunuh Baradewa, ayah dari Barageni itu. Dia ingin membalaskan dendam dan juga ingin mengambil kembali kujang Atmajaya dari tangan kita. Tetapi setelah saya jelaskan, dia bisa menerimanya karena pada saat itu saya tidak membunuh
Baradewa. Jadi sebelum kujang ini didapatkan oleh Mas Tio dan Mas Putra, berarti kujang itu sudah dipegang oleh Baradewa, Mas. Betul sekali. Waktu itu peperangan terjadi antara pasukan dari Baradewa dan juga pasukan dari Kerajaan Lembah Peteng. Pertempuran itu salah satu pertempuran iblis yang mengerikan, Mas. Karena waktu itu saya dan Mas Putra juga sempat terjebak di situ. Kami tidak tahu konfliknya, akan tetapi karena itu saya bisa mendapatkan Kujang Atma Jaya dan akhirnya bisa kami pegang sampai sekarang ini. Jadi begitu ya, Mas. Betul sekali, Mas. Baik sedulur, mungkin kita istirahat dulu. Ini kasihan sama Mas Wawan karena habis dirasuki oleh Barageni dan juga menerima beberapa serangan dari saya. Mungkin keadaan fisiknya masih lemas ya, Mas ya. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti saya akan lanjutkan kembali sedulur. Ini gimana, Mas? Udah baik kan? Alhamdulillah, Mas. Kita lanjutkan untuk mencari keberadaan Mbah Saprana untuk menyampaikan informasi yang kita dapatkan di hutan Blakasuta ya. Lanjut aja, Mas. Masih sanggup kan? Sanggup, Mas. Bismillah ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini Mbah Saprana. Assalamualaikum. Ya Masrul Arwahi Rohaniyah. Assalamualaikum. Ya Masrul Jan. Assalamualaikum ya Banu Lukman. Jika memang benar kau mbah saya, masuklah ke dalam raga dari saya ataupun teman saya. Kafaya isot la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian berdua, Wawan dan juga Tio? Alhamdulillah, Mbah. Keadaan saya baik dan Mas Tio juga baik, Mbah. Sebelumnya saya salaman dulu, Mbah. Lalu bagaimana dengan isyarah yang saya berikan untuk kalian berdua pergi ke hutan Blakasuta? Apakah kalian berdua sudah melaksanakannya? Alhamdulillah, Mas. Saya dan Mas Tio sudah melaksanakan isyarah Mbah yang katakan itu, Mbah. Lalu informasi apa yang kalian dapatkan? Kami mendapat informasi dari Iblis Putih itu tentang Mas Putra. Bagaimana? Ceritakanlah informasi yang kalian dapatkan di hutan Blakasuta itu, wahai Wawan. Baik. Iblis itu mengatakan bahwa Mas Putra dalam Wana Asmaya tidak ada yang bisa menumbalkan Mas Putra. Karena Mas Putra sudah memiliki kunci ketiga Pancamukti. Jadi para iblis-iblis di alam Wana Asmaya tidak sanggup menumbalkan Mas Putra. Seperti itu. Ya. Wah, sudah menemukan tanda-tanda keberadaan dari Putra di alam Wana Asmaya itu. Tetapi Mbah belum sempat bertemu dengan Putra dikarenakan Mbah juga harus bertarung melawan iblis-iblis yang menghalangi Mbah bertemu dengan Putra. Kan tetapi Mbah ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian berdua. Apa, Mbah? Katakanlah, Mbah. Akan kunci dari Pancamukti itu berpengaruh untuk keselamatan dari Putra.
Mbah mohon izin kepada kalian berdua untuk membawa salah satu kunci dari Pancamukti, lebih tepatnya Kujang Atmajaya, untuk saya berikan kepada putra agar dia bisa menghadapi iblis-iblis tersebut. Apakah kau membawanya, Wawan? Alhamdulillah Mbah, saya membawanya Mbah. Ingat dulu Mbah. Kujang Atmajaya Mbah. Saya titip kujang ini, tolong berikan kepada Mas Putra jika sudah ketemu dengan Mbah, untuk pegangan Mas Putra di alam sana Mas. Mbah izin meminjam kujang ini ya. Ya silakan Mbah. Tolong ya Mbah, berikan kepada Mas Putra buat pegangan Mas Putra di alam Manasmaya Mbah. Tentu saja, karena memang tujuan Mbah kalian berdua untuk meminjam kujang ini untuk Mbah berikan kepada putra. Akan tetapi Wawan, Tio, kalian jangan pernah lengah, jangan mudah terhasut oleh iblis, dan jangan pernah sekali kalian menyerahkan kunci dari Pancamukti kepada iblis-iblis yang ingin mendapatkan kunci itu. Baik Mbah, saya akan selalu mendengar nasihat Mbah. Baik, terima kasih karena mengizinkan Mbah membawa kujang ini, dan semoga dengan Mbah membawa kujang ini dan memberikan kepada putra, Mbah bisa segera mungkin membawa putra ke alam ini kembali. Yang harusnya berterima kasih karena kalian berdua selalu sabar, dan tentu saja kalian berdua sudah banyak berusaha untuk membantu Mbah. Ini semua terjadi karena kecelakaan yang di luar kendali kita. Benar Mbah. Bagaimana keadaan dari keluarga putra di sini? Apakah mereka baik-baik saja? Alhamdulillah untuk keadaan keluarga Mas Putra untuk sekarang baik-baik saja Mbah. Beliau selalu berdoa untuk keselamatan Mas Putra. Jika memang kabar dari mereka baik-baik saja, Mbah ikut senang karena mereka percaya bahwa putra kuat menghadapi segala cobaan yang sedang dilaluinya di alam wana asmaya. Ya, Mbah. Bagaimana dengan explore kalian? Apakah kalian menemukan sesuatu yang janggal dari para iblis? Apakah mereka sudah mengetahui tentang diculiknya putra ke alam wana asmaya? Untuk soal itu Mbah, seluruh iblis sudah mengetahui itu Mbah, tentang keculikan Mas Putra sekarang sedang dibawa alam Manasmaya Mbah. Para iblis sudah mengetahuinya Mbah. Jujur, itu hal yang sangat berbahaya untuk keselamatan dari putra, karena Mbah yakin para iblis berbondong-bondong ke alam wana asmaya
untuk menangkap putra dan menjadikan putra sebagai tumbal. Maka dari itu, Mbah sesegera mungkin kembali ke alam ini, menemui kalian berdua, dan meminjam kujang Atmajaya ini. Maka Mbah ingin pamit terlebih dahulu. Mbah ingin sesegera mungkin menemui putra dan menyerahkan kujang ini. Baik, Mbah. Mbah izin membawa kujang ini. Ya, silakan, Mbah. Mbah pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sapana kembali lagi Mas ke alam Monas Maya Mas untuk menyerahkan kujang Atmajaya Mas. Dia meminta kujang Atmajaya. Ya, beliau meminta izin kepada saya tadi untuk meminjamkan kujang Atmajaya untuk diserahkan kepada Mas Putra. Karena kujang itu yang membantu Mas Putra untuk sampai saat ini tidak bisa ditumbalkan oleh para iblis-iblis di sana Mas. Jika memang Mas Sapana sudah menyampaikan seperti itu, saya dengan ikhlas mengizinkan Mas Sapana membawa kujang itu. Ya, terus langsung saya kasih kujang itu kepada Mas Sapana. Tapi berarti Mas Sapana sudah bertemu dengan Mas Putra atau belum? Tapi Mas Sapana sudah mulai mengetahui titik terangnya keberadaan Mas Putra saat ini Mas. Jika memang itu informasi yang dapat dari Mas Sapana, berarti itu kabar baik Mas. Ya, betul. Kita bantu doa agar segera mungkin masalah ini cepat terselesaikan ya Mas. Mungkin hanya itu saja sedulur, kami sudah bertemu dengan Mas Saprana dan alhamdulillah ada kabar baik dari Mas Saprana tentang keberadaan Mas Putra juga keadaannya. Baik sedulur, saya akhiri dulu explore pada malam hari ini, pencarian Mas Saprana dan juga keberadaan dari Mas Putra mendapatkan hasil yang positif sedulur. Amin, amin, amin. Itu semua tidak akan mungkin terjadi jika kalian semua tidak membantu kami mendoakan Mas Putra agar senantiasa baik-baik saja sedulur. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian, atas doa kalian yang dipanjatkan untuk Mas Putra. Karena waktu sudah menunjukkan era subuh, kami, saya dan Mas Wawan izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa sedulur, bantu like, komen, dan juga share video ini agar lebih banyak lagi orang yang membantu mendoakan putra. Seperti itu ya Mas. Dengan banyak doa, semoga saja Mas Putra cepat kembali. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.